Dan hari ini kita kembali berjumpa. Kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita. Puji Tuhan, kita terus dalam tuntunan Roh Kudus, dan sehingga tema-temanya menjadi menarik, berkesinambungan, dan memperlengkapi kita semuanya. Malam ini nanti masih bersama dengan Kak Yordan, kita akan belajar tentang mimpi. Temanya, apakah saya bermimpi? Nah, sebelum itu, seperti biasa, kita akan mendengarkan kesaksian. Minggu lalu kita sudah belajar tentang potensi, dan kita belajar luar biasa di mana potensi kita terasah lewat peleburan sehingga kita menjadi murni dan potensi itu keluar. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Daniel. Silahkan Daniel. Oke, siap. Gimana? Ya. Nah. Sudah. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Luar biasa. Oke. Saya mau sharing kalau yang kemarin minggu lalu. Yang minggu lalu kita materinya itu mengenai potensi gitu. Nah, minggu lalu saya sih waktu dengar itu saya teringat tentang kisah di Injil tentang bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu kepada hambanya. Itu ada 3 orang mengenai talenta. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih sedang, ada yang banyak. Jadi kalau kita bicara potensi itu kan, kalau pada umumnya itu bicaranya tentang hard skill gitu. Jadi kemampuan skill yang potensi yang bisa dilatih, yang bisa dipelajari. Tapi kalau dari saya baca itu, saya renungkan, potensi diri itu kita sama-sama belajar, artinya itu bicara tentang bagaimana respon gitu. Respon kita terhadap suatu hal yang Tuhan percayakan atas hidup kita, dan bagaimana kita bisa meresponnya itu dengan baik gitu. Nah, dari kisah itu kita bisa melihat ketika Tuhan mempercayakan ada yang banyak, dia tidak mengerjakan, tapi malah sebaliknya, yang sedikit malah dia mengerjakan itu. Bahkan Tuhan lipat gandakan, bahkan yang Tuhan kasih banyak, Tuhan tarik kembali. Nah, sama seperti itu gitu. Nah, artinya ya saya percaya bagaimana kita bisa mengembangkan potensi itu, ya sejatinya adalah bagaimana kita mengerjakan apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita gitu. Selama itu menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, dan kita mengerjakan bagian kita, pasti Tuhan tambahkan semuanya itu gitu. Tuhan akan melakukan bagiannya gitu. Nah, saya percaya setiap kita di sini pasti punya pengalaman masing-masing lah pribadi. Saya pun punya pengalaman seperti itu gitu. Ketika saya dipercayakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang saya nggak bisa gitu, tapi diingatkan lagi gitu ya, kita jangan pakai kekuatan kita. Bahkan Tuhan bisa pakai lebih lagi gitu, yang di luar kita, kemampuan kita gitu. Tuhan bisa pakai kita kembangkan semuanya gitu. Nah, saya sih punya pengalaman seperti itu. Teman-teman juga sama seperti itu. Tapi pada intinya yang saya bilang adalah selama itu apa menjadi kehendak Tuhan gitu. Ya teman-teman punya mimpi apa, bagus, saya setuju gitu, saya mendukung gitu. Teman-teman punya kerinduan harapan apa, sangat baik gitu. Tapi selalu dasarnya adalah itu memang kehendak Tuhan gitu. Kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan turut bekerja gitu. Nah, mungkin orang mendengarnya kelihatan terlalu memandang kita mungkin sebelah mata, tapi selama kita mengerjakannya, punya respon yang baik dan punya respon yang benar, saya percaya pasti semuanya bisa kita kerjakan gitu. Nah, potensi itu, saya percaya setiap orang itu pasti punya kemampuan, sudah Tuhan kasih sesuatu dalam dirinya gitu. Setiap orang nggak punya sesuatu dalam dirinya yang bisa Tuhan pakai atas hidupnya gitu. Bahkan banyak di cerita Alkitab ya, kayaknya nggak mungkin, misalnya kayak Musa gitu, ketika Tuhan percayakan Musa memimpin bangsa Mesir, responnya pasti dia meresponnya itu, dia itu susah berbicara gitu ya. Ya mungkin interpretasinya apa gitu, kalau sehari-hari mungkin dia bisa jadi mungkin dia susah ngomong, apa dia gagap gitu, apa dia memang tidak percaya diri tampil di depan umum, atau mungkin dia sulit untuk berkata-kata. Tapi
Tapi di ujungnya dia malah Tuhan pakai gitu untuk memimpin bangsa Mesir. Banyak, bahkan kisah Daud juga seperti itu. Ya cuman perawakan kecil, ya kemerah-merahan, yang tidak dipantang oleh oleh ayah kandungnya sendiri gitu. Bahkan tidak dipromosikan ketika ada seorang nabi datang gitu mencari gitu. Tapi pada akhirnya dia tuh menjadi seorang raja gitu. Nah saat ini ya kita harus yakin dan percaya. Nah potensi apa yang di dalam diri kita itu Tuhan sudah taruh setiap kita. Bagaimana kita mengembangkannya balik lagi. Kita belajar sama-sama bagaimana kita meresponnya itu. Bagaimana kita melihat diri kita gitu. Yang pasti saya juga belajar bagaimana Tuhan cara pandang kita terhadap diri kita belum tentu sama dengan cara pandang Tuhan melihat kita gitu. Cara pandang kita ataupun orang lain melihat diri kita mungkin gak ada apa-apanya, tapi cara pandang Tuhan itu berbeda gitu. Sama seperti cerita-cerita dalam firman Tuhan itu ya, cara pandang Tuhan itu ya tidak seperti apa yang dipandang oleh manusia gitu. Oke, itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati buat semua. Haleluya, terima kasih Daniel, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Bahkan tanpa berlama-lama lagi, Kak Yordan sudah bersama dengan kita, teman-teman, dan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Tolong nanti, ayo bertanya. Jangan karena nanti saya juga akan bertanya, jadi sekalian aja. Oke, baik. Silakan Kak Yordan, silakan. Gitu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Suaranya cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke. Nah kita udah belajar berapa ya? Kita udah belajar minggu lalu tentang, kok lupa tiba-tiba nih. Apa sih? Potensi. Wah, potensi. Sebelumnya menggambar salib. Sebelumnya apa sih ya? Menggambar salib, potensi. Oke, kita lihat dulu. Oh itu. Oh saya ini percaya diri atau sombong? Percaya diri atau sombong. Oke, setelah udah tahu bahwa kita ini orang yang sombong. Oh bukan, setelah kita tahu kita orang percaya diri, kita akhirnya hidup dalam salib, and then kita mulai mengasah potensi. Nah, sekarang kita bicara impian ya. Yes. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Ini sebentar. Sip. Nah, apakah saya bermimpi? Iya, gitu. Nah, kita akan belajar beberapa poin gitu teman-teman ya. Yang pertama tuh dari Yoel 2 ayat 28 sampai ayat yang ke 31. Ayat yang cukup common lah ya, fasih lah teman-teman. Sini mah udah sangat paham lah dengan ayat ini gitu ya. Yoel 2 ayat 28-31. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Teman-teman boleh perhatikan bahwa perikop ini, konteks ayat ini, saya kasih warna berbeda ya, antara warna hijau dan warna kuning, gitu ya. Karena di situ nanti kita akan coba memahami dalam kaitan tentang impian ya. Nah, kemudian juga ada Kisah Rasul 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri depan rumah.
di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini yang menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan dari dua konteks ini gitu ya, warna hijau itu adalah ketika Tuhan menerobos gitu ya, menerobos manusia, orang-orang pilihannya untuk bisa membayangkan sesuatu yang luar biasa dalam artian impian. Jadi kita cenderung untuk terbatas dalam bermimpi. Apa yang membatasi kita? Pengalaman masa lalu, latar belakang keluarga, sosial budaya, situasi dan sebagainya. Jadi apalagi bangsa Israel, kalau teman-teman belajar gitu, dan semua kita udah belajar ya, bahwa sejarah bangsa Israel adalah sejarah di mana mereka pernah diperbudak, mereka pernah jadi tawanan, mereka pernah jadi macam-macam. Nah, hal itu membuat orang nggak mau bermimpi atau nggak berani bermimpi, gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa bermimpi atau kita nggak mau bermimpi sebelum kita membahas bagaimana caranya adalah bahwa kita dijebak oleh belief. Belief itu adalah keyakinan yang menguasai kita ataupun ya belief dan identitas yang menguasai kita gitu ya. Sehingga Allah harus ngapain? Allah harus buat terobosan nih. Ibaratnya Tuhan harus melakukan trespassing gitu ya, melakukan sebuah terobosan. Karena kalau Allah menunggu kita untuk bermimpi, mungkin di antara kita nggak semua orang berani bermimpi, ya nggak sih? Ataupun kalaupun kita bermimpi, mimpi kita tuh nggak gimana-gimana banget lah gitu ya. Mimpi kita adalah bisa hidup, bisa makan, cukup lah ya nggak sih? Kita bisa makan, bisa apa, cukup lah. Padahal kalau untuk makan aja Tuhan bilang lihatlah burung-burung di udara, bunga bakung di luar sana gitu ya. Bahkan bajunya itu lebih kalah baju Salomo kerennya dibanding hal tersebut. Nah, jadi kenapa kita nggak bermimpi? Karena kita ditekan oleh belief, oleh situasi, oleh perkataan masyarakat, budaya kita, pengalaman di masa lalu, trauma-trauma yang kita alami sehingga enggak deh. Manusia itu gini, manusia itu uniknya, manusia itu kita itu kontradiktif. Satu sisi kita tuh cari jaminan, iya nggak sih? Kenapa sih kita nabung? Supaya kita punya jaminan. Kenapa sih kita ini? Supaya kita punya jaminan. Tapi satu sisi manusia kalau hidupnya terjamin juga bosan, juga bosan. Makanya kalau yang udah bilioner itu kan udah mainannya udah kayak, ayo kita berlomba-lomba ke Mars. Boring mereka udah boring jadi orang tajir gitu ya. Mereka udah capek. Bali ya udah mana udah gue boring nih kata si Elon Musk. Jadi mau kemana nih? Seru nih ya kalau kita ke Mars ya. Boleh. Kenapa? Jadi manusia tuh kontradiktif. Satu sisi mau mencari sesuatu yang pasti dalam hidup, tapi ketika udah pasti, mereka mencari sesuatu yang challenging, yang menantang. Gitu. Nah, ini yang membuat kita akhirnya kita tidak pernah bisa menjadi orang yang bermimpi karena kita selalu mengejar apa yang dijamin dulu. Apa yang terjamin, ya nggak sih? Akhirnya udahlah, nggak usah gimana-gimana kali. Yang penting kau bisa makan, udah cukup. Gitu. Jadi jangan bermimpi memberi makan banyak orang. Kasih makan diri aja, gitu. Salah, ya nggak salah. Toh waktu keluarga kita atau situasi masyarakat mengajari kita kayak begitu, itu karena mereka sayang kita, ya nggak sih? Iya nggak sih? Karena mereka nggak pengen kita mengalami kesulitan dan akhirnya kita dikhawatirkan patah di tengah jalan. Jadi ayat 28-29 ini adalah intervensi Tuhan, terobosan Tuhan. Karena bangsa Israel tuh akan terbatas kalau mengharapkan cara berpikir mereka yang membuat mereka bermimpi. Teman-teman bisa paham maksud saya ya? Jadi kalau harapkan impian Tuhan itu terjadi karena saya paham, karena saya mau, itu akan ada batasan. Karena semua kita di sini datang dari latar belakang berbeda, datang dari situasi keluarga yang berbeda, datang dari cara orang tua kita mendidik kita yang berbeda-beda. Ya nggak sih? Mungkin ada di antara kita yang diajari orang tua nggak boleh ngasih pendapat. Ya udah, kalau udah begitu kita susah untuk bisa menyampaikan ide kita kepada orang atau kita mulai menceritakan impian kita kepada orang. Karena dari kecil kita dibiasakan, lu nggak boleh ngomong, kamu nggak berhak untuk bicara, hanya orang tua yang bisa bicara, misalkan. Atau kita diajari bahwa hidup ini susah, jangan terlalu banyak, kalau istilah orang, mimpi jangan terlalu tinggi, ya nggak sih? Nanti kalau nggak jadi sakit, ya nggak sih? Nggak tahu rasanya hidup tanpa mimpi, itu lebih sakit lagi, ya nggak sih? Nah, jadi itu yang membatasi kita, sehingga Allah harus mengintervensi. Perhatikan ayat 30 dan 31 teman-teman. Ketika Allah mengintervensi, apa yang terjadi? Terjadi mukjizat, terjadi peristiwa yang supernatural, ya nggak sih? Ya sudahlah, ini teman-teman nggak mau kan darah dan api, gumpalan asap. Ya sudah, kita cari yang suasananya mirip lah. Ya ini Kisah Rasul, ya nggak sih? Jadi ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, Petrus kekeh
dengan prinsipnya. Petrus pegang teguh pengalamannya. Petrus ngotot dengan belief dia. Iya nggak sih? Ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba ada seperti benda turun gitu kayak lain, dan dia menatap dalamnya, aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar gitu. Yang binatang-binatang yang nggak boleh dimakan kan sama bangsa Yahudi. Lalu ada suara berkata, bangunlah. Petrus sembelih makanlah. Dia ngomong, enggak Tuhan, enggak mau aku gitu. Itu sama kayak bangunlah anak-anak cool yang boom di sini. Bermimpilah. Mulai buat planning untuk 2022. Enggak Tuhan, sebab aku tahu Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan aku. Aku enggak perlu bermimpi karena Engkau ada bersama dalam kehidupanku. Dia bayangin teman-teman ya. Di sini Petrus bukan dalam rangka dia mempertahankan dosa, setuju nggak? Orang yang nggak bermimpi juga nggak dalam rangka mau berdosa, enggak. Cuma dia kunci, dia punya potensi aja, ya nggak sih? Di sini Petrus tidak dalam rangka sedang mau melawan Tuhan, tidak. Justru dia meyakini apa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang membuat dia bisa aman, membuat dia bisa pasti, membuat dia bisa terjamin. Aku nggak makan gitu-gituan Tuhan, gitu ya. Kita bersyukur untuk ayat ini teman-teman. Kalau nggak kan kita nggak bisa makan panggang dan sebagainya, gitu ya. Tapi ayat 8 berkata, tidak Tuhan, belum pernah sesuatu yang haram yang tidak tahir masuk dalam mulutku. Tidak Tuhan, sebab dari keluarga kami, dari nenek ke nenek dan nenek moyang kami, belum pernah ada orang yang berhasil jadi orang besar. Tidak Tuhan, sebab bagi kami yang terpenting adalah mengenal kehendak-Mu, mengikuti mau Tuhan. Kenapa nadanya begini ya? Oke, saya ulang. Tidak Tuhan, yang terpenting adalah kami mengikuti mau Tuhan, bukan kami punya impian. Familiar dengan kalimat itu teman-teman? Familiar banget nggak? Sama, kalimat Petrus juga kalimat yang rohani. Nggak pernah aku makan kayak gitu. Tuhan, daripada aku bermimpi, aku mau nyanyi untuk Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, aku nggak perlu impian Tuhan, yang aku perlu Tuhan berjalan bersamaku. Aku tak mau. Hey, itu datang dari belief yang sama seperti Petrus mempertahankan dia nggak makan makanan haram. Padahal Tuhan udah nggak di situ lagi. Tuhan udah bawa cool boom kita ini bergerak di tahun terobosan, ya nggak sih? Kita masih bilang, nggak deh, saya masih mau menunggu, nantikan tanda-tanda Tuhan bicara dalam kehidupan saya. Aku mau berdoa Tuhan November sampai Desember, sampaikan maksud-Mu bagiku tahun 2022. Rohani banget. Tapi itu datang dari belief yang ngunci kita. Saya nggak sedang ngajarin teman-teman jangan bertindak arogan dan naif di hadapan Tuhan. Saya nggak bilang itu. Saya sedang bilang ini. Coba perhatikan apa yang kita yakini itu masih sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau hari ini. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran itu masih sesuai nggak dengan kebutuhan generasi di zaman ini. Apa yang kita anggap sebagai sebuah inilah yang membuat aku ada di dalam hidup ini. Itu masih sesuai gak dengan kapasitas yang Tuhan mau kembangkan hari ini, dengan pekerjaan kita, dengan jabatan kita, dengan tanggung jawab kita sebagai abang, sebagai kakak, atau apapun, dengan berbagai situasi yang hari ini menuntut kita to be a leader. Tapi kita masih bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak bicara, aku gak jalan. Itu di belakang kita 10 orang udah nunggu, Pak, ini gimana? Bu, ini gimana? Ini jadi gak? Sebentar. Saya belum tentukan kita ambil produk ini atau belum. Kita deal sama kontrak sama supplier ini atau belum. Karena saya masih menantikan. Kalau awan di malam hari jadi putih, itu tandanya kita deal sama proyek ini. Tapi kalau besok bulan belum tampil, saya mau bilang teman-teman, ada orang punya keyakinan seperti itu loh. Iya gak sih? Sama kayak Petrus yakin, gua nggak boleh makan makanan haram. Bagi orang Yahudi, itu harga mati memang. Tapi masalahnya Tuhan mau bilang, Petrus nggak di situ lagi, kita nggak di sana lagi, kita sekarang udah bergerak ke arah yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita mau memenangkan bangsa-bangsa yang belum percaya Tuhan, bangsa-bangsa kafir gitu, tanda petik ya, kaum Gentiles gitu kalau bahasa di dalam teologianya. Kalau dia masih berjibaku dengan makan nggak ya, boleh makan babi nggak ya, casio dimakan nggak ya, Petrus di situ terus. Maka gereja di awal-awal bapak-bapak gereja itu nggak ada teman-teman. Sama kayak kita, selama kita masih bergumul, Tuhan aku belum yakin, Tuhan terus di internal kita bergumul terus, kita nggak bisa untuk berekspansi di kapasitas yang Tuhan mau.
Ya nggak sih teman-teman? Tuhan mau kita jadi manajer di pabrik kita. Tuhan mau kita someday kita jadi entrepreneur. Tuhan mau kita mungkin menjadi orang yang merintis banyak pelayanan di berbagai negara. Tuhan mau kita ketika nanti teman-teman yang akan berkeluarga, ketika berkeluarga menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita kekeh dengan keyakinan-keyakinan yang udah pasti buat kita nggak berani bermimpi. Tapi kita anggap rohani. Yang nggak setuju boleh kasih itulah ya, kasih chat lah ya. Oke. Kita terus bergumul di mana? Kita terus bergumul di internal kita ya nggak sih, dengan keyakinan-keyakinan yang kita anggap rohani, tapi udah nggak di situ lagi kita sebenarnya. Ya nggak sih, kita terus bergumul dan kita mulai gini gitu ya. Oh itu TikTok ya. Nah kita mulai bergumul. Teman-teman sekarang mari kita kembangkan kapasitas. Itu yang buat orang susah untuk bermimpi. Nah, ayat 11 nih ya, keren. Dan akhirnya ayat 9 sih seru ya. Ayat 9 tuh Tuhan kesel ya sih. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Debat terus 3 kali. Ya. Anak cool nih. Apa yang Tuhan bilang impian. Gak gitu lagi tahun 2022. Ya tapi kan aku ingin Tuhan menjadi pribadi yang gak melangkah sebelum engkau menyatakan apa menjadi maumu dalam kehidupan. Bilang, ayo bergerak gitu loh. Nasib generasi ini di tangan kita, nasib generasi ini di tangan iPhone. Oh bukan ya, itu bukan nama orang ya, itu nama itunya, gadget ya. Teman-teman ayo gitu. Mari kita bergerak. Ayat 11 terjadi apa tuh? Dan seketika itu juga 3 orang berdiri depan rumah, di mana kami numpang mereka diutus padaku. Lalu kata roh padaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Selalu Tuhan mengintervensi, Tuhan mengoperasi, Tuhan melakukan bypass, Tuhan melakukan terobosan ketika anak-anaknya terus terkunci dengan keyakinan-keyakinan yang tidak update. Nah, itu mungkin paling aman ya, Pastor Wahyu ya. Keyakinan yang tidak update lah. Saya nggak bilang keyakinan salah. Keyakinan yang tidak update maksudnya adalah keyakinan yang nggak membuat kita sesuai dengan kapasitas hari ini dan tantangan hari ini. Oke, udah Hadi kameranya. Hadi udah mulai puyeng. Ini antara kameranya yang puyeng atau Hadinya nih kayak, Kak Yordan, nih korban nih boleh dikasih yang lebih santai-santai. Oke lah kita ganti topik kita. 3 langkah hidup diberkati sambil mengejar impian Tuhan. Oke, jadi teman-teman dari Yoel dan Kisah Rasul ini kita ngelihat satu pola yang sama, bahwa Tuhan terobos orang kalau orang tersebut terus berkeyakinan dengan pola lama. Tentu nggak ada lagi yang baru ya, kayak doktrin teman-teman punya bapak rohani seorang yang tahu teologi lah, sangat paham dengan teologi. Jadi nggak ada ya teman-teman, jangan salah ya, doktrin itu nggak ada yang baru lah. Kalau orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, nah itu udah nggak. Maksud saya di sini adalah ini konteks personal, konteks panggilan masing-masing kita di ruangan ini gitu ya, bahwa ayo tinggalkan keyakinan-keyakinan yang nggak buat kita sesuai dan update dengan kapasitas kita hari ini. Walaupun rohani. Aku belum yakin ini maunya Tuhan. Ya, dan sebagainya. Oke, karena itu mari kita bedah beberapa hal prinsip. Oke, yang pertama. Impian adalah cuplikan masa depan yang ditangkap atau capture oleh iman. Udah itu aja sih definisi impian. Gitu ya. Jadi impian adalah cuplikan masa depan yang ditangkap nih. Kayak teman kalau pegang handphone kan screenshot. Nah, untuk bisa screenshot masa depan, itu pakai iman. Gitu. Bayangin, impian itu adalah, ini hasil perenungan saya setelah saya diperintah oleh Pastor Wahyu ya, untuk menyiapkan topik ini ya. Kira-kira impian itu apa sih ya? Impian itu menurut saya adalah cuplikan masa depan. Kenapa? Karena masa depan kita, masa depan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kamu doakan, yang kamu impikan, yang kamu harapkan. Jadi, kalaupun punya impian, itu masih cuplikannya. Siap. Jadi, marilah kita mulai bermimpi masa depan kita dengan iman. Rumus impian, lagi-lagi nih setelah saya renung-renungkan ya. Hati yang siap seperti Kristus, imajinasi oleh inspirasi Roh Kudus, dan keyakinan akan penyertaan Bapa. Taram, selesai. Iya, syadab. Pertama, hati yang siap kayak Kristus. Jangan cuma punya impian, cuma gak mau bayar harganya. Come on, gak bisa. Iya gak sih? Oke, udah hati siap. Aku siap lah Kak. Mau Tuhan bilang aku kerja keras, aku harus doa, aku harus keluar dari pola-pola lama, aku siap. Oke,
But do you have imagination? Punya nggak kita inspirasi oleh Roh Kudus? Atau inspirasi kita tergantung apa yang muncul di explore Instagram kita? Ini sih. Kita sering terinspirasi dengan apa yang muncul di explore Instagram, dan itu berubah-ubah. Tapi kalau Roh Kudus beda banget. Kita diinspirasi oleh Roh Kudus, itu jadi imajinasi. Jadi imajinasi itu nggak salah. Bahkan imajinasi lah adalah kekuatan anak muda. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Imajinasi yang membuat orang muda, imajinasi tanpa Roh Kudus membuat orang muda jatuh ke dalam pornografi. Imajinasi tanpa Roh Kudus membuat orang jatuh ke dalam kekhawatiran. Imajinasi tanpa inspirasi Roh Kudus membuat orang apa? Compare self, membandingkan diri. Imajinasi tanpa inspirasi Roh Kudus membuat orang berpikir bahwa masa depan dia suram. Imajinasi tanpa Roh Kudus membuat orang buat konten-konten YouTube yang aneh-aneh. Imajinasi itu bawaan manusia, but we have to build in by the Holy Spirit gitu. Kita harus bangun itu dengan inspirasi Roh Kudus. Sama kayak hati yang siap. Banyak nggak orang hati yang siap tanpa Kristus? Banyak. Orang rela kerja keras untuk impian. Orang rela tinggalkan apapun untuk impian. Orang rela tinggalkan hal-hal yang yang solid ya, kayak keluarga dan sebagainya demi impian. Jadi ini sebenarnya adalah DNA manusia, hati yang siap untuk impian, imajinasi untuk impian, dan terakhir apa? Keyakinan akan Bapa. Nah, kalau teman-teman punya ini, hasilnya apa? Keberlimpahan, kesejahteraan bagi banyak orang. Jadi impian itu bukan membuat teman-teman jadi yang paling hebat, terus yang lain nggak dapat apa-apa. No. Impian Yusuf menghidupkan bangsa Israel. Impian Yusuf menghidupkan bangsa-bangsa di muka bumi kalau Alkitab bilang. Impian Bapa melalui Yesus membuat keselamatan bagi banyak orang gitu ya. Impian Paulus akan gereja mula-mula membuat kita hari ini bisa hidup sebagai komunitas di Kulbum. Impian Abraham akan masa depan yang membuat ada bangsa namanya Israel. Impian Yakub membuat bangsa Israel sampai hari ini diberkati. Jadi hasil dari impian bukan saya tenar dan orang lain nggak terkenal, saya kaya orang lain miskin, saya hebat orang lain cuma kerucut coro-coro gitu ya, cuma curut. Enggak. Itu bedanya kita. Karena itu kita butuh anak-anak Tuhan mewujudkan impiannya. Kenapa? Karena impian anak Tuhan menghidupkan dunia. Tapi impian dari anak dunia itu mematikan kehidupan di muka bumi ini justru. Oke teman-teman. Jadi tinggalkan konsep bahwa kalau kita mengejar impian berarti saya menjadi lebih hebat daripada yang lain. Enggak. Karena di dalamnya tuh ada hati yang siap bagi Kristus, ada imajinasi Roh Kudus, dan ada penderitaan Bapa. Yang terjadi sekarang realitanya apa sih? Ambisi, rasa malu, ambisi, rasa malu, rasa malah, marah sama kemiskinan. Nggak akan lagi aku jadi orang miskin di muka bumi ini. Tak akan lagi aku izinkan keluargaku dipermalukan sama keluarga kami, dan sebagainya ya. Nah itu membuat kita mulai mengejar impian, ditambah imajinasi. Imajinasinya tergantung diinspirasi oleh apa? Diinspirasi oleh explore Instagram, diinspirasi oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan atau apa gitu. Ditambah keakuan dan keyakinan yang salah. Secara konsep mirip loh. Hati yang siap, ambisi. Imajinasi, sama-sama imajinasi ya. Keakuan, keyakinan kepada Bapa diganti dengan keakuan. Hasilnya apa? Eksploitasi, intimidasi, manipulasi. Ini sih? Orang saling intimidasi. To make me the best. Orang manipulasi. To make me the best. Karena itu Allah yakin banget gitu loh kepada Adam dan Hawa bahwa kalau mereka yang memimpin, mereka yang menguasai muka bumi akan sejahtera. Karena Allah tahu impian datangnya dari Allah itu akan menghidupkan dunia. Impian datang dari Allah akan menghidupkan Karawang. Impian seorang anak Tuhan akan membuat ada kesegaran, ada nafas bagi perusahaan di mana kita bekerja. Teman-teman boleh bilang amin gitu atau chat lah ya. Ini sepi sekali sih. Chat lah ya, tolonglah. Sekali aja. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ayo gitu loh. Impian teman-teman itu menentukan banyak hidup orang. It's not just about yourself. Aku nggak mau punya impian. Nanti aku jadi terlalu apa kali gitu ya. Terlalu mengagungkan diri. Enggak gitu loh. Karena kita dilatih di sini hati yang siap. Di antara kita mungkin suatu hari kelak harus terkenal dan punya konten ditonton jutaan orang. Tapi kalau hatimu siap, wahai sahabat,
Don't worry. Aduh Kak, aku tuh nggak ngerti kayak mana ngurus-ngurus orang ini Kak. Don't worry, imajinasi dari Roh Kudus akan tolong. Emang imajinasi Roh Kudus hanya untuk urusan khotbah, untuk buat ilustrasi? Ya kagak lah. Roh Kudus kan urusannya bukan cuma di hari Minggu, di ibadah. Roh Kudus itu teman kita. Tuhan bilang, aku nggak meninggalkan kamu sebagai tipeto, aku memberikan kamu roh penolong. Nggak terbayang lah sama aku nanti jadi direktur di kantorku. Bayangkan aja. Tapi kalau bukan itu maunya Tuhan Kak, aduh, bayangkan saja. Ya nggak sih? Itu. Tapi kalau itu bukan maunya Tuhan Kak, jangan-jangan itu keyakinan yang membuat kita nggak update. Saya kan hampir tiap tahun tuh dampingin anak-anak yang mau kuliah kan, anak SMA kelas 12 ya. Selalu muncul. Kak aku mau FK, Kak aku mau ini. Terus selalu akan muncul kakak-kakak yang ngomong gini, hati-hati doa dulu. Jangan-jangan itu bukan datang dari Tuhan. Aduh. Kak, aku mau jadi YouTuber yang terkenal, Kak. Ngalahkan Om Deddy Corbuzier misalnya. Kamu ini, sucikan hati kamu. Kamu mau popularitas. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Izinkan imajinasi generasi ini lepas gitu loh. Yang penting mereka apa? Punya hati yang siap. Seperti Kristus siap. Dan punya keyakinan bahwa Bapa temani mereka. Amin teman-teman semua. Teman-teman semuanya yang ada di sini lah ya. Geraldi, teman-teman di Kulbum online tuh ya nggak sih? Tenang dulu yang di Kulbum online. Sabar. Oke, ya semua teman-teman di sini lah. Saya mau bilang bermimpilah. Kak, pakai doa dulu. Nggak usah doa-doa dulu. Wah, kenapa? Karena kadang-kadang doa itu justru mengunci kita lebih kebiasaan lama. Gitu. Bermimpi aja. Selama hati kita untuk Kristus, bahwa Tuhan percayakan aku banyak hal, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yakin bahwa Bapa adalah dampingi kita. Gini ya, saya nanti salah pula, dia salah tangkap pula. Saya nggak bilang nggak perlu berdoa, gini. Nikmati doa sebagai momen kita bersama Tuhan. Dan keakraban kita dengan Tuhan lah yang tolong kita berimajinasi. Gitu. Bukan kayak, saya nggak pernah berteman nih sama Tuhan, saya nggak ngobrol, misalkan saya punya teman, saya nggak pernah ngobrol, tiba-tiba saya tanya, lu ada saran nggak tuh gue? Iya nggak kayak gitu cerita doa adalah everyday saya ngobrol, sampai saya tahu bahwa, kok sekarang gue mikirnya tuh gimana bangsa ini gitu ya, kok aku tiap hari tuh mikirnya kayak mana bisa bangun bisnis yang tolong banyak orang, kok aku, ini dari mana nih ya? Ini karena saya tiap hari tuh ngobrol sama Tuhan, saya diracuni oleh Tuhan, Tuhan nitip impiannya ke dalam hidupan saya. Bukan yang kayak gak pernah obrol sama Tuhan, gak pernah doa sama Tuhan, saat teduhnya tuh kalau 10 tahun tuh 365 hari, ya bolongnya tuh kayak 400 lah gitu ya. Terus tiba-tiba, Tuhan, aku membutuhkan Engkau untuk bicara tentang impianmu ya Tuhan. Enggak kayak gitu kawan-kawan. Berbicaralah sama Tuhan, sampai kita akhirnya terpengaruh, terinspirasi dengan roh Tuhan untuk berkarya bagi banyak orang. Supaya yang memborong itu bukan ambisi rasa malu. Teman-teman tahu kan, ketika ambisi rasa malu bisa buat orang melakukan apa aja, bisa. Gitu. Hitler bunuh banyak orang Yahudi hanya gara-gara dia merasa dia malu. That's the power of pain. Teman-teman yang pengen kaya hanya karena benci sama miskin, marilah bawa sama Tuhan. Gak usah benci miskin. Tapi bilang sama Tuhan, aku mau hidup berlimpah. Beri aku ide supaya hidupku bisa berlimpah Tuhan. Teman-teman yang ingat banget waktu kecil harus nemani mama pinjam uang ke tetangga dan dipermalukan. Jangan jadikan momen itu pendorong kita untuk jadi orang kaya. Tapi bilang sama Tuhan, latih aku untuk bekerja keras dan andalkan Tuhan. Sehingga suatu hari kelak aku mampu berkati banyak orang tanpa mempermalukan. Dan biarkan Tuhan kasih imajinasi. Kasih pikiran-pikiran. Ini enggak imajinasinya, kira-kira nanti imajinasi kita terpengaruh oleh 11-11 ya nggak sih? 11-11, promo 11-11. Oke. Ini dulu ya. Sip. Teman-teman nanti harus banyak pertanyaan lah. Untuk malam ini saya punya syarat. Your dad, Pastor Wahyu tuh yang belakangan boleh nanya ya. Teman-teman harus nanya duluan. Harus.
Tadi cerita mimpi-mimpi dulu. Sekarang yuk kita belajar di Yusuf. Saya kasih contoh yang udah teman-teman udah pakem lah ya. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf. Teman-teman ingat ya, konteksnya ini Yusuf masih muda banget. Dia masih muda banget, dia masih remaja di momen ini. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ketika Yusuf berjalan sana kemari, bertemulah ia dengan seorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Atau mereka seorang pada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang, sekarang marilah kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu katakan seekor bintang puas dan rekamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Teman-teman lihat ya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Kenapa harus melalui mimpi? Karena menjadi anak dengan kakak-kakak yang keren-keren gitu ya, itu kadang-kadang membuat kita ciut untuk bisa berpikir bahwa kita bisa lebih daripada mereka, atau nggak usah lebih, kita bisa jadi something, ya nggak sih? Dan semua anak bungsu katakan, amin ya. Ini kalau anak bungsu ini kalau udah punya kakak-kakak nih, wah lu tuh makanya kayak abang lu nomor 1, kayak kakak lu itu, kayak sepupumu yang di sana, kayak si ini, wah. Karena itu sekali lagi Allah harus ngapain? Bypass, intervensi. Karena kalau enggak susah untuk Yusuf punya bermimpi, gitu. Jadi kalau teman-teman merasa, bang, aku nggak tahu nih gimana mau bermimpi, berdoalah Tuhan, terobos batasan-batasan keyakinanku Tuhan. Terobos Tuhan, udahlah kasih aku impian, kasih aku imajinasi, kasih aku keberanian untuk bermimpi. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ya itu tadi, kalau Yusuf nggak bermimpi, dia nggak bisa nerobos itu. Sama kayak Yusuf, suaminya Maria kan. Kalau Maria kan didatangi malaikat kan. Kalau Yusuf mimpi juga. Saking Yusuf tuh, aduh gimana ya. Aduh ini repot. Aduh kami. Kerjaan kita tuh buat repot surga ya guys. Saking kita itu memang terkunci. Teman-teman kita ini terkunci oleh keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh masyarakat dan pengalaman hidup kita. Makanya Allah suka banget terobos-terobos gitu karena gitu. Ya. Apa masalah Yusuf? Masalah Yusuf cuma satu nih. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Tapi sekali lagi, ini dia masih muda banget. Jadi sifat mimpi jangan diceritakan. Sifat mimpi ini. Mimpi itu harusnya buat kita makin kesini. Mimpi itu bukan kita jadi orang yang banyak omong. Mimpi itu buat kita di sini. Yusuf bermimpi diceritakannya. Sebab itu mereka benci kepadanya. Makanya kalau udah Tuhan bicara loh, aku nih nanti tahun dong. Berproses dalam hati, biarkan tanganmu bekerja, ambil waktu lebih banyak dengan roh Tuhan, cari detail-detail planningnya supaya lebih jadi kenyataan, bermohon kepada Bapa memberikan sumber daya. That's it. Ini enggak. Wahyu tahu nggak sih? Kok Ivan tahu? Aku nih jelas banget. Tuhan itu udah bicara. Udah. Ya, udah. Masuk kamar, tutup pintu, doa lagi, gumulin lagi, susun planningnya. Kita udah terlalu letih ketemu kerajaan Tuhan ini, capek dengan orang yang udah bilang saya nggak akan teruskan kalimatnya, nanti your dad Bro Wahyu akan teruskan. Saya melihat bahwa di masa depan akan terjadi ini and ini. Saya tahu, guys, kalaupun itu memang kita alami dan amin terjadi atas kita, masuk ke kamar, latih ini paling susah. Oke? Ayat 9. Mimpi lagi dia, mimpi yang lain. Ngapain dia? Diceritakannya lagi. Aduh. Ini bocah nih culun betul. Hei Yusuf muda, jangan kau ceritakan mimpimu. Iya gak sih? Sama kayak kita. Betul lah, kalian tengok aja aku nanti di masa depan. Jangan kalian datang sama aku ya. Ini dari wajah-wajahnya nih, gak usah dari wajah-wajahnya lah. Dari nama-namanya saya tahu beberapa sudah pernah mengalami kalimat itu atau menyebutkannya, ya gak sih?
Tengok aja aku nanti. Sekarang oke. Masih apa aku di pabrik ini? Nanti lewat yang gue buat. Guys, for what you talk like that? Untuk apa? Lama-lama di sini. Aku betul lah. Aku tengok SPV ku satu ini. Betul, nanti aku bukan apa. Tahunya aku permainan-permainan di belakang sana. Aku tahunya orang logistik kayak mana. For what you talk like that, my friend? Cukup di sini. Kerja keras, kerja maksimal, kuasain prosedur di kantor, hafal mati SOP-nya. Jangan lama-lama di politik kantor sambil makan di warteg. Come on, kita nggak itu. Semua mau diolah. Ya sih? Apapun diolah. Tapi itu kayaknya di sana dan di sini ya. Oke, jadi ya gak sih? Dia cerita. Udah aku bermimpi tampak matahari, bulan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kalian tengok aku nanti ya. Aku udah join aku bisnis apa ini, network ini. Iya gak sih? Glow ini. Aku nanti kalau aku jadi selesai kalian. Guys, untuk apa omong kayak gitu? Kalaupun jadi karena kemurahan Tuhan. Kalau nggak jadi, sia-sia omongan kita. Iya nggak sih? Kenapa? Karena kita gampang panas di sini kan. Ini buat kita panas ini. Sepele kali bah orang ini sama aku bah. Aktor nih kursi siapa? Anaknya Didi Wahyu. Lah terus siapa? Kalau Anda ketemu dengan ribuan orang dalam kompetisi hidup, terus ada apa gitu? Ya, apa lagi nih? Ayat 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, tuh lihat tuh. Nggak tahu ya dia hidup mau ngapain kan? Bangun pagi, pergi kerja, makan nasi uduk, pakai bakwan, minum teh manis, nanti jam 11.30 keluar, ngantri di pantry kantin, ya makan, ngobrol-ngobrol sampai cek Shopee, lanjut kerja, jam 4 udah nengok-nengok jam 3 jangan lupa coffee mix dulu ya nggak sih, coffee mix dulu supaya nggak ngantuk, pulang tergantung hari, ya kalau lagi mau pelayanan hadir di pelayanan, kalau enggak, terus malam, ya tengok-tengok lah Netflix ada apa ya nggak sih tontonan terbaru, and then tidur. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, wahai engkau pribadi yang punya mimpi dan menceritakan mimpi sebagai orang hebat, why you go there and go here? Sekali baca lagi teman-teman. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, dia nggak tahu mau ngapain. Dia nggak tahu abang-abangnya kemana. Saya berdoa teman-teman di sini jangan jadi orang yang berjalan ke sana kemari. Dia nggak tahu juntrung. Amin teman-teman ya. Apa kali? ya apa kali? Apa sungai gitu ya? Ya sih. Jangan jalan sana kemari. Hari ini bahas apa, besok bahas ini, besok orang bahas apa, ikut lagi. Kayak nggak mau kalah sama topik di kantor. Kayak mesti kelihatan orang paling update dengan seluruh isi dunia, jagat raya. Udah, jangan berjalan ke sana kemari. Latih diri, siapkan hati, cari imajinasi, doa sama Tuhan, minta Tuhan berkenan untuk kita. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya padanya, apa yang kau cari? Jangan-jangan orang di luar gereja kita tanya kita, kau ini sebenarnya apa? Anak Tuhannya apanya kau ini? Ya nggak sih? Saking gak jelas gitu. Guys, itu 2021. Sekarang kita jelas. Amin. You know. Kita akan jadi orang yang tajam di 2022. Kenapa? Karena banyak angka duanya. Nggak nyambung. Oke. Ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Pertanyaan kita hari ini, kita itu dikenal di kantor sebagai orang yang, apa branding kita, apa personal branding kita di kantor? Si tukang mimpi, tukang terlambat, banyak cerita, si pemalas, tukang komplain, atau kalau orang lihat, wih, itu kawan kita, wih, keren kali. Ya,
Atau kita dianggap sebagai orang yang membongkar motor Ducati yang nyampe di Mandalika, ya nggak sih? So guys, bayangin tuh, gara-gara kerjaan satu orang, Indonesia dianggap mundur 40 tahun. Pertanyaannya, kita tuh dilihat orang sebagai apa? Tukang mimpi atau orang yang sedang kerjakan mimpi? Kalau di Instagram tuh punya kalimat kan, lakukanlah semua usahamu dengan diam-diam dan buat orang terdiam ketika engkau berhasil. Sadap. Boleh-boleh aja sih. Yang penting bukan karena tadi tuh ya ambisi dan marah dan sebagainya. Ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Gokil. Teman-teman lihat, kalaupun teman-teman banyak omong tentang mimpi teman-teman, orang bukannya makin banyak bantu. Jadi Kak Yordan, kita kan perlu dong sumber daya di luar kita. Betul, caranya apa? Kerjakan mimpi. Supaya orang tahu, gue mau diinvest ke lu, gue mau bantu lu, gue kenal nih ada yang bisa bantu lu, gue bisa nih kerjakan apa yang bisa buat, ya gak sih? But if you only talk and talk and talk, orang kan bilang, kita oke kan aja dia kan. Habis itu kita jerumuskan, biar gak usah ribut kali dia. Ya gak sih? Tapi tunjukkanlah bahwa kita bekerja gitu. Kita kerja keras gitu. Belajar jualan. Kalian kok belinya sama yang lain? Aku juga jualan loh, gitu kalian sama aku ya. Sama orang lain kalian beli bukan sama. Guys, so prove that you sell something. Tunjukkan bahwa kita ini jual sesuatu. Ini enggak, orang beli sama yang lain kita marah. Orang mah berak-berak aja mau beli sama siapa. Jadi yuk, jangan jadi tukang obrolin mimpi, tukang kerjakan mimpi. Saya akan tutup dengan slide terakhir. Apa sih perjalanan orang yang buat mimpi, mengerjakan mimpi? Pertama, kesendirian. Kita bergulat dengan diri sendiri ya, bukan kesepian. Ingat nih generasi-generasi Versa Besari dan anak-anak senja dengan kopi susunya. Kesendirian, bukan kesepian. Ya nggak sih? Kesendirian bicara apa? Kita bergulat dengan diri kita. Seperti Yusuf harus bergulat dengan malaikat sebelum dia jadi Israel. Kesendirian itu menguatkan, kesepian itu perlu disembuhkan, gitu aja sih bedanya. Singleness ya, kesendirian itu saya mau bicara singleness. Kita harus bergulat dengan diri kita. Apa contohnya Kak Yordan? Yusuf dibuang saudara-saudaranya. Tidak ada rasa sendiri yang paling sendiri selain kita di rumah, abang kakak kita ketawa-ketawa terus kita nggak diajak, ya nggak sih? Ya sudah ketawa, kita ketawa terus kita kayak, ngeri kali orangnya. Bisa, iya bisa ya, ketawa-ketawa orang itu aku nggak diajak. Itu kesendirian yang paling kesepian, kesendirian yang paling gak enak. Dan dia dibuang. Jadi dia udah kelar dengan urusan kesendirian. Bekerja keras tanpa jual murah, apalagi cara rendah. Jadi kita bekerja keras tanpa jual murah. Maksudnya kita nggak main deh cara-cara yang rendah gitu loh. Main politik kantor, main fitnah atasan, kita nggak main gitu. Kita main kerja keras. Sepakat ya teman-teman ya. Kita nggak main rendahkan orang buat kita terlihat tinggi di tempat kerja kita. Kita nggak main gitu. Kita main orang kita dukung, kita juga semakin berkarya. Apa contohnya Kak Yordan? Yusuf difitnah isi Potifar kan? Dia kerja keras tapi dia nggak jual murah. Dia kerja keras terus waktu dia tagih isi Potifar, ayolah kita tidur bersama aku. Enggak. Yusuf mungkin bilang, berdasarkan khotbah dari Kak Yordan, aku enggak, kata Yusuf, aku enggak mau jual murah, apalagi dengan cara yang rendah. Guys, kerja keras lah. Jangan pakai cara rendah. Yang kuliah nih, kalau ada yang kuliah, janganlah kau copy paste makalahmu. Ya, janganlah, belajar. Sip. Kesaling tergantungan, bukan ketergantungan. Ya. Karena kalau tergantung itu, depending, satu tergantung pada yang lain. Tapi kalau saling tergantungan, kita tergantung pada orang tergantung pada kita, terjadi mutualisme, semuanya jadi maju. Apa contohnya? Yusuf dilupakan juru minuman raja, ya nggak sih? Juru minuman raja itu betul-betul ya, kawan yang melupakan. Yang terakhir adalah berani mengambil lompatan hidup. Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun. Saya akan tekankan ini. Berani ambil lompatan hidup. Kalau ada peluang, kalau yakin, ambil teman. Kebayang kan kalau Yusuf ketika dia tahu ada isu menerjemahkan mimpi Firaun terus dia bilang,
Yuk gimana? Aku nggak terlalu yakin misalkan dia bilang. Ini kenapa? Oh, sorry. Ini dari saya. Sorry. What happened right now? Wah, ada sabotase. Oke. Yang terakhir adalah pahat diri, lepaskan potensi, wujudkan impian. Ini pahatlah diri kita sendiri. Apa sih yang nutupin potensi dan impian kita ini? Si batu besar ini yang namanya masa lalu, keyakinan yang nggak update, trauma, pahat sendiri tapi supaya akhirnya terbentuk nih, muncul nih anak-anak cool dengan impian dan potensi luar biasa ini. Tapi harus pahat sendiri, harus pikul salib dan sangkal diri sendiri. Nah, makanya akhirnya teman-teman bisa lihat bahwa Yusuf akhirnya jadi gimana teman-teman? Jadi orang yang besar karena dia berhasil di sini. Saya nggak tutup di sini kan. Di sini mah dia masih cupu lah. Kayak kita juga banyak salah, banyak omong, nggak tahu hidup mau ngapain. Sampai kita dikenal sebagai orang nggak suka sama kita. Tapi yuk, kita di sini yuk hadapin kesendirian. Bergulat dengan diri sendiri. Kalau lagi malas, bangkit, kerjakan kerjaan. Jangan jual murah. Kali ini aja kok. Jangan jual murah. Ya nggak sih? Saling tergantung dan berani mengambil lompatan dalam hidup. Kalau ada kesempatan lompatan, ambil teman-teman. Ambil. Waktu saya dengar ada beasiswa, waktu saya dulu S2, saya dengar ada beasiswa, saya ambil. Saya takut juga, karena harus macam-macam ya, TOEFL dan sebagainya. Buat saya ambil. Yang puji Tuhan dapat. Kalau ada, ambil. Karena itu supaya kita pede ngambil, sehari-hari ini. Ya, bermimpi lah. Suatu kali saya pernah bermimpi, bisa ngomong dan share di hadapan banyak orang dari berbagai negara. And it happened. 2000, saya lupa, 2016, 17, saya bicara di hadapan 500 orang, perwakilan dari 70 negara. Itu kayak, apakah itu membuat saya jadi sombong? Ya, enggak. Tapi itu membuat saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa saya harus layani dia. Bukan karena dia buat saya jadi terkenal, kagak. Bukan karena buat dia saya jadi hebat, enggak. Tapi karena saya makin tahu betapa dia luar biasa untuk ubahkan orang siapapun dia. Sip, itu aja. Saya serahkan kepada penguasa Karawang dan sekitarnya. Thank you. Siap. Thank you, Kak Yordan. Ya. Thank you. Baik, teman-teman yang lain. Kak, ada PR kah? Katanya kemarin mau ngasih PR, jadi kah? Kita lihat dulu lah. Oke, baik. Kita lihat dulu. Ayo, Okay. siapa yang mau bertanya sekarang? Silakan. Siap. Silakan yang mau bertanya langsung atau mau ketik di kolom chat. Kak, apakah bisa? Nah, oke. Oke. Ko Ivan dulu deh. Oh, Ko Ivan, boleh. Mau bertanya langsung soalnya. Bertanya langsung. Siap. Siap, silakan Ko Ivan. Oke, silakan. Ya, udah. Oke. Ya. Iya. Pertanyaan batasan ini juga menunjukkan belief system Ko Ivan ya sih. Iya nggak maksudnya. Iya, Ko Ivan santai. Gini. Kita terbiasa untuk itu kan, Ko. Ibarat sekolah waktu kita SD, itu SD kita dipagarin kan, dikasih pagar ya nggak sih? Tapi kita akan mendekatin pagar dan jajan kepada orang yang jual luar pagar, ya sih teman-teman? Ya toh? Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan pagarnya, yang kita butuhkan adalah
tiang benderanya. Karena mau pagar seujung-ujung gimana pun, semua anak kecil akan lari ke ujung pagar, karena jajanan di luar pagar tuh nggak tahu kenapa ya, lebih murah, lebih menarik, ada telur gulung, ada apa dibanding kantin sekolah, ya nggak sih? Terus kantin sekolah marahin kita, nggak boleh ya jajan-jajan ini. Kita sering sekali mengalami kayak begitu. Kita diajar untuk, karena dari kecil kita waktu kita STK ngapain? Sebelum kita belajar menggambar, buat 2 cm di atas, buat 2 cm di samping, ya toh. Ini di buku gambar tuh, 2 cm dulu, dan saya pernah dimarahin hanya gara-gara 2 cm saya tuh miring. So, jadi kita lahir dari sebuah pendidikan yang mengajarin belief system bahwa margin, ya kita bukan bicara ini ya, bukan bicara saham ya. Margin itu sesuatu yang lebih utama daripada apa yang akan kamu tampilkan. Gitu. Jadi sebelum saya akan sebelum saya akan share tentang batasan, tapi saya pengen kita teman-teman melihat bahwa kita datang dari belief system secara pendidikan, kita dari kecil diajari batasan. Kita diajarin dimarahin kalau jajan di luar pagar. Padahal yang kita rindukan adalah sebuah sekolah, ya ini contoh sebuah cerita aja bahwa yang tanpa pagar, tapi semua anak akan selalu bertumpu kepada tiang bendera. Iya nggak sih? Jadi saya agak hati-hati menjawab pertanyaan dari Ko Ivan karena kita lahir dari budaya pendidikan yang sama, yang dari kecil ajari batasan. Udah gitu gambar seragam, 2 gunung, ada sawah, jalan raya di tengahnya, matahari, burung camar ada 3 dan sebagainya. Dan jangan lupa itu loh, pinggiran itu paling penting. Terus orang bingung kenapa bangsa kita nggak inovatif. Dan itu pasti berat ya untuk Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim itu ubah itu semua, walaupun dia tuh pemilik unicorn, tapi we came from that kind of culture lah. Oke, itu satu teman-teman. Tapi gimana Yordan kalau batasan? Bagi saya, selama tidak mengganggu doktrin, nggak masalah sih. Yang udah pakem-pakem lah ya. Udahlah, yang paling kita jaga cuma itu aja lah. Apostle Creed, ya gak sih? Pengakuan iman rasuli, udahlah. Alkitab adalah kebenaran yang tak terbantahkan, Tritunggalan, ketuhanan Yesus Kristus. Udah, itu selama itu nggak terganggu, tanda petik, liarlah dengan impian Tuhan. Selama itu nggak terganggu, itu aja sih kalau karena begitu. Saya ngomong sama teman-teman, sama anak-anak juga begitu. Karena saya sendiri pasti punya batasan dalam bermimpi. Dengan lahirnya generasi saya, maksudnya semampu-mampunya generasi saya walaupun saya adalah generasi milenial terakhir ya, makasih. Saya angkatan milenial terakhir. Saya pernah lihat pager, saya pernah ketemu handphone, saya ketemu BlackBerry, dan saya sekarang ketemu WhatsApp. Generasi milenial terakhir, paling happy gitu loh. Tapi saya tahu saya punya batasan. Saya nggak kebayang, mungkin nanti ke depan udah hologram kan. Anak-anak sekolah minggu kita mungkin udah mereka tuh persekutuannya hologram. Ya, jadi jangan sampai kita nih akhirnya ngomongin batasan, padahal kita sendiri datang dari cara berpikir yang terbatas. Gitu loh. Saya khawatir itu. Jadi saya terus uji. Kalau saya ngomong sama anak-anak, saya suka bilang, Kak Yordan nggak tahu. But if you understand about it, just go. Ko Ivan, hari ini aku berjuang memahami apa itu NFT. Aku sampai sekarang belum ngerti konsepnya, NFT. Gimana orang bisa jual gambar, and konsep kebersamaan, kooperasi dalam bentuk cryptocurrency. Itu kan sebenarnya kooperasi, ya nggak sih? Secara garis besar loh Ko Ivan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Itu kan pemikiran Hatta, tapi diubah tapi it takes time for me to understand machine learning, AI, algoritma, data. Saya masih... belum lagi ditambah dengan pemikiran filsafat postmodernisme yang sekarang yang jauh lebih ringkih dan sebagainya, macam-macam lah. Karena itu saya nggak akan pernah, saya selalu bilang, as long is for Christ. Dan saya lihat anak-anak itu semakin lupa diri dan ingat Tuhan. Bagi aku sih oke. Semakin kayak dia kehilangan dirinya, yang ada adalah impian Tuhan. Nanti hologram lah. Mungkin nanti kita udah nggak lagi Zoom, hologram. Berarti kan muncul masalah baru, gimana kita menjaga sentuhan secara personal. Ya nanti kita cari caranya lah. Anak-anak ke depan masih udah tahu caranya. Mereka disiapkan Allah untuk generasi. Ko Ivan, nggak tahu nih jawabannya membantu atau justru membuat jadi masalah baru. Cukup membantu. Aku berharap Ko Ivan.
Selama iman tidak terganggu, lanjut. Ya, lanjut. Ya, kalau gereja dan gembala sedang terganggu gimana? Oke Kak, kita baca yang dari kolom chat. Siap. Harusnya jangan streaming ya ini ya. Ya. Kak, apakah bisa impian yang di ruang lingkup pelayanan dimulai sama Tuhan tapi itu salah atau tidak berkenan kepada Tuhan? Dan jika bisa, saat kapan impian itu salah dan gak berkenan sama Tuhan? Dari Geraldi, silakan. Oke, Geraldi gini aja deh, wujudkan dulu impiannya. Nanti di ujung kita bicara ya. karena apa ya? Keraguan-raguan di awal ini Geraldi itu yang kunci banyak potensi anak Tuhan. Iya. Dan itu pentingnya mentor untuk kasih feedback. Tapi mainkan aja dulu, di ujung nanti kita ketemu lagi. Setelah dirimu bisa membangun apa yang Tuhan inginkan dirimu bangun, baru kayak jangan-jangan gini, impiannya nggak ada masalah. Yeah. Cara kita merespon impian kayak nih dari gua. Ya ternyata cuma caranya kan. Jadi kenapa harus impiannya jadi rusak hanya gara-gara karena cara kita merespon impiannya? Atau impiannya nggak salah, cara kita merespon nggak salah, tapi orang menggunakan hasil impian kita salah. Variabelnya nggak sesimpel bahwa saya harus menguji ini, enggak, karena gini misalnya, kamu punya impian satu hari kelak punya sebuah penemuan yang akhirnya membuat orang jadi apa ya, misalkan orang jadi cepat sembuh, penemuan sebuah medical kayak film film-film yang di futuristik kayak yang cuma kayak masuk ke tube, luka di mana nanti nano teknologi level tahun-tahun tinggi lah ya nggak sih? Terus kalau gara-gara itu orang kira gue lukain terus sembuh lagi, gue lukain sembuh lagi, itu kan nggak tanggung jawab kita. Jadi guys, dia nggak hitam putih ya, impiannya bukan antara Tuhan setuju nggak setuju, antara Tuhan bilang iya atau nggak iya, variabelnya ratusan, siapa yang gunakan, gimana orang salah gunakan, mungkin salahnya nanti di berteman dengan siapa ketika mewujudkan impian ini, mengapresiasinya kayak apa, macam-macam. Jadi buat aja dulu, nanti kita ketemu di ujung. Makanya lu doakanlah kakak-kakak lu ini panjang umur ya. Kita nggak akan pernah tahu sampai udah dijalanin ya. Iya, gitu. Nah, kalau gitu kita bisa bilang dong, Yusuf itu gagal dalam impian. Kenapa? Dia mendukung besarnya kerajaan kafir. Iya dong. Benar nggak, Ko Ivan? Bisa dibilang gitu Kak? Jadi ternyata, ya dong, karena sejahteranya bangsa berarti semakin berkembangnya penyembahan berhala. Jadi Yusuf lah yang bersalah. Dia memastikan logistik dan makanan bangsa yang semakin menggunakan energinya untuk tidak mengenal Yahweh yang sejati-jatinya Yahweh. Coba. Gitu loh. Jadi kalau kita mau jadi hakim atas impian, jangan di awal dan jangan juga ketika dalam perjalanan. Tenggelamlah dalam perwujudan impian tadi, kesendirian, kesaling tergantungan, macam-macam tadi ada 4 loh. Bertarung di situ. Orang-orang yang menjudging impian, because guys, poin 1 ya, kesendirian aja tuh udah ampun. Gak kuat kita kadang-kadang dengan kesendirian. Bayangin kesendiriannya Nuh, ngangkat kayu, mau kemana lu? Bangun bahtera, udah gila ya kau. Ya gak sih? Bayangin dream macam apa itu membangun, tapi dia kerjakan. Yes. Gitu sih, jadi di ujung baru kan mimpian dia gak gila kok. Gitu Gerald. Ya. Pertanyaan berikutnya, Kak mau tanya, apakah mimpi dan keinginan itu hal yang sama? Seberapa besar mimpi itu dapat kita percaya? Kalau mimpi biasanya orang bilang bunga tidur, atau mimpi biasanya muncul berasal dari apa yang sering kita pikirkan. Itu bagaimana? Okay. Apakah mimpi itu selalu baik atau jika motivasinya salah? Apakah kita perlu berjuang mengejar mimpi itu? Nah, banyak tuh pertanyaannya, Kak. Iya, udahlah intinya kerjakan mimpi aja lah. Udah ya, gitu aja. Jadi, kamu bisa lihat ya, kenapa apa menjadi masalah kita selama ini? We always questioning about dream. Bisa nggak ya, mampu nggak ya? Saya tunjukin satu chat kali ya. Ini satu junior dalam ini. Bisa kelihatan ya. Waktu itu tadi malam dia posting sebuah dokumen bangsa Indonesia tuh yang dulu zaman VOC. Terus aku tanya,
lagi sekolah di mana gitu. Terus dia bilang, oh nggak kelihatan. Lagi di Inggris bang. Ya, lagi di Inggris bang. Karena dia kayaknya manajemen atau apa gitu ya, atau ekonomi pembangunan dan sebagainya. And I know latar belakang keluarganya. Tidak, apa ya, karena kebaikan Tuhan bisa kuliah, ngambil master atau dokter, saya lupa gitu ya, di Inggris. Jadi, don't questioning. Udah, tutup pintu. Kayak tadi itu, jangan terlalu banyak di pergumulan internal gitu. Itu makanya Tuhan suka intervensi. Suka Tuhan kasih mimpi. Kenapa sih perlu dikasih mimpi, penglihatan, dan beri mimpi dan penglihatan? Ya nggak sih? Karena ini tuh selalu, bisa nggak ya, mampu? Tuhan tuh kayak, terobos. Izinkan Roh Kudus kasih mimpi dan penglihatan gitu. Jadi mimpi keinginan sama nggak, gini aja lah. Wujudkan mimpi, atau wujudkan keinginan, atau apapun itu, wujudkan dulu, nanti kita ketemu lah. Baru kita bicara. Oke. Jadi gini, mimpi itu bunga tidur, karena kenapa orang bisa bermimpi? Karena ada keterbatasan faktor kritis yang membuat kita nggak akan mampu memikirkan itu dalam keadaan sadar. Saya ulang pelan-pelan, tenang aja. Mimpi adalah sesuatu yang terkunci karena dalam keadaan sadar, dalam keadaan kayak gini nih, ngobrol, ini tuh kita punya faktor kritis secara psikologi. Ini nggak bisa tembus nih. Nggak mungkin kita bilang sama Ko Wahyu di sini ya, apaan sih kok? Nggak mungkin. Tapi dalam mimpi mungkin. Apaan sih kok? Ko Wahyu, aku nggak mau. Itu mungkin. Kenapa? Karena itu melewati batasan faktor kritis. Nggak mungkin kita maki bos dalam pekerjaan, ya nggak sih? Karena kita mikir, cicil uang kita kan 4 koma, lewat tanggal 4 kita koma, ya nggak sih? Motor, adik sekolah, belum lagi obat rutin bapak mama, macam-macam, kita nggak mungkin. Tapi dalam mimpi kita bisa, ya kayak, akhirnya ngomong sebagainya. Sampai akhirnya kawan kos kita bingung, ya nggak sih? Nah, sama juga, secara mekanisme sama, ketika orang nggak mampu untuk punya impian, ini nggak bicara mimpi ya, jadi mimpi sama impian beda ya. Impian adalah sesuatu yang kita bisa bayangkan dan kita pengen capai. Ketika orang nggak mampu punya impian, Tuhan akan intervensi karena faktor-faktor yang membatasi tadi. Gitu. Kalau nggak kita banyak banget lah yang batasi. Status apalah macam lah, anak yatim piatu lah, anak orang kampung lah, you name it lah. There's very many batasan-batasan yang orang coba install loh. Karena itu cara dunia bekerja kan. Ia mencuri, membunuh, membinasakan. That's it. Sip. Ya. Lanjut Kak, pertanyaan dari Nadia. Apakah merenung berarti termasuk dalam kesendirian? Dan kemudian enggak. Oke. Ya. Oke, aku langsung jawab aja nanti ini ya. Aku baca ya sekalian Bro Wahyu ya. Oke, kesendirian apakah berarti merenung? Ya enggak lah, kesendirian itu berarti bekerja. Iya dong. Bekerja. Maksudnya apa? Mikir, doa, merenung. Merenung tuh jangan ditaruh sendirian. Merenung ditemani sama evaluasi. Merenung ditemani sama planning. Merenung ditemani sama kerja keras. Jadi kesendirian itu adalah ketika kamu menceritakan mimpimu, nggak ada orang juga paham, nggak ada orang juga mau tahu. Everybody have issue in their own life kan. Semua orang punya isu dalam kehidupan mereka. Jadi kenapa isu mimpi kamu jadi penting? Sekarang orang baru panggil-panggil kemana-mana, Steve Jobs udah meninggal, Bill Gates. Tapi ketika awal mereka ceritakan mereka punya dream, nggak ada yang mau denger juga. Apa yang mereka kerjakan? Mereka sendiri. Ya nggak sih? Amazon, Jeff Bezos, ya nggak sih? Sendirian di kamarnya. Bill Gates sendirian di mana tuh namanya? Di garasi rumahnya. Sendirian. Hadapin. Hanya aku dan mimpiku dan Tuhan. Itu mimpi bisa menakutkan, serius. Mimpi akan menakutkan kita kayak, gila, bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Itu kayak zaman-zamannya mungkin Soekarno dan bapak-bapak bangsa kan? Mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi karena ada orang yang berani menghadapi kesendirian, hari ini 280 juta rakyat Indonesia, bangsa merdeka, they face their lone singleness. Ini baru disentil dikit aja, jomblo. Ya ampun guys, baru disentil dikit aja, face your singleness. Oke? Jadi kesendirian nggak berarti merenung saja, tidak berarti merenung saja. Dia satu paket dengan kerja keras dan sebagainya. Oke? Berani mengambil lompatan dalam hidup, misalkan dalam hal pekerjaan, bukan hal yang mudah. Pasti banyak pemikiran dan saya dari teman-teman untuk berpikir ulang, bagaimana langkah yang harus diambil. Ya ini nih, kalimat ini nih, bukan hal yang mudah.
Kenapa harus ada kalimat bukan hal yang mudah? Bilang aja mudah. Saya ulang ya. Berani mengambil lompatan hidup misalkan dalam pekerjaan adalah hal yang mudah. Karena itu pemikiran dan nasihat dari teman-teman sesuatu yang membuat saya lebih lancar mengambil keputusan. Sederhana itu aja. Siapa yang bilang itu nggak mudah? Ya kita kan. Gak percaya diri ya itu ya. Iya, karena kita nge-frame diri kita. Itu kan nggak mudah ya. Hari gini nggak mudah loh. Hari gini nggak mudah loh. Iya nggak sih? Waktu kita SMP kita pengen kayak, waktu kita kecil kita pengen sekolah kayak kakak-kakak kita kan. Waktu kita sekolah biasa aja nih. Yang keren itu kalau kita SMP, ya nggak sih? Uang jajan naik. Waktu kita SMP kita lihat kakak-kakak kita yang SMA, celana panjang kalau yang cowok, keren, boleh bawa motor. Waktu kita SMA, kita pikir SMA mah biasa aja. Yang keren tuh kuliah atau kerja, ya nggak sih? Punya uang sendiri, bisa beli handphone, apa yang kita mau, ya nggak sih? Waktu udah kerja, yang keren itu nanti kalau punya pacar. Begitu punya pacar, yang keren itu kalau udah nikah. Yang keren nanti kalau punya, waktu kita udah semuanya, yang keren itu kalau udah tua, sehat-sehat. Udah tua sehat-sehat, yang keren itu masuk surga. Sampai surga kita, terus malaikat bilang, kamu tuh ya nggak pernah kamu menikmati apa yang kamu punya. Selalu aja kamu lempar ke masa depan gitu ya. Udah sekarang kamu balik lagi dari awal. Kamu saya reinkarnasi, kamu lagi dulu dari awal. Kamu harus bisa menikmati proses demi proses dalam kehidupan. Iya nggak sih? Jadi guys, just enjoy setiap fase dalam kehidupan kita. Kalau kita ada lagi dalam masa yang harus bergumul untuk ambil keputusan, ambil aja. Tapi nggak usah bilang bahwa ini karena nasihat dari teman-teman. Enggak. Orang nggak mau kasih nasihat kok. Orang mau menyampaikan apa yang dia anggap sebagai kebenaran dia kan. Gitu. Sinyalnya nih ya. Oke, kita tunggu. Di Tuhan. Kalau suara saya jelas ya? Jelas deh. Ya, karena banyak. Omongan-omongan dan ada pertanyaan. Oke. Sorry, kepotong ya tadi ya? Iya, nge-freeze Kak. Ya, ini ada yang, siapa sih nih host yang coba-coba ini? Oke, jangan gitulah. Oke, apalagi ya? Udah itu aja pertanyaannya kan. Jadi guys, gini. Nanti kapan lah ya kita bahas tentang self-talk. Omongan-omongan yang kita bangun dengan diri sendiri yang akhirnya membatasi diri kita. Contoh kalimat, nggak ada orang peduli sama aku. Ngeri kali, nggak ada. Iya nggak ada bang. Satu dunia ini nggak peduli samamu. 6 miliar orang. Ya nggak juga bang. Ada juga 1-2. Oh ada 1-2 ya guys. Tapi semua yang kau kerjakan gagal. Semua. Buktinya kau berhasil membuat kegagalan dalam hidupmu. Itu kan berarti keberhasilan. Ya dong. Jadi hati-hati sama self-talk. Omongan-omongan yang kita bilang sama pikiran. Apalagi misalkan, capek kali pun hidup ini. Ya udah, hidup aja dicapein, apalagi pekerjaan. Terus marah-marah. Ya abang gak mau ngampang ya, karena abang gak kayak aku. Ya memang enggak, so kenapa harus compare hidup juga? Jadi mari respect perjalanan masing-masing, tapi saling mendorong satu dengan yang lain. Iya gak sih? Kalau udah giliran bekat, maunya kita. Kalau udah giliran susah, jadi manusia tuh unik sih, manusia tuh kontradiktif sih. Saya ada satu buku yang baru tuh namanya Mindset apa, saya lupa. Sebentar. Jadi dia bilang bahwa manusia tuh selalu, kalau untuk dirinya, dia mencari informasi dari dirinya sendiri. Ukuran-ukuran. Tapi kalau untuk orang, dia selalu pakai eksternal. Gitu. Jadi kayak, lu sih gak ngalamin apa yang gue alamin. Gitu ya. Tapi kalau lihat orang, dia mah enak kan, bapaknya ini. Karena ini gini lah, lu gak fair. Untuk lu diri lu pakai ukuran lu. Ketika orang lu lihat apa yang dia punya di luar diri dia, kan gak fair. Benar gak sih Dika? Iya gak sih? Iya gak sih? Seharusnya fair dong. Apa yang gue punya sama apa yang kau punya, mari kita bandingkan gitu. Jadi enggak, aku ini kayak gini, karena kamu gak kayak aku aja, kalau kamu kayak aku, kamu paham. Berat hidup kayak aku. Udahlah, kita gak usah jual cerita susah lah. Kita gak usah jual cerita susah, apalagi cerita mimpi. Mari kita wujudkan mimpi, 10 tahun lagi kita ketemu, kita ada kumpul bareng, your dad, Pastor Wahyu bisa lihat, wow, God is great and awesome in his way. Hari ini saya ketemu anak-anak saya cuma bilang, wah, gokil ya Tuhan ya, hebat ya. Cuma itu aja. Dengan semua pangkat-pangkat mereka, wow, that's wonderful. Sip. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya? Langsung atau ketik di kolom chat. Ayo, silakan.
Ada, silakan. Saya udah dilarang bertanya di malam hari ini. Ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya bertanya dong, dan teman-teman tolong dijawab di chat lah ya, masing-masing orang ya, masing-masing. Ya. Kalau tidak ada sama sekali tantangan dan hambatan, tidak ada sama sekali. Oke? Siapa Anda hari ini? Kalau selama ini tidak ada hambatan, tantangan, apa yang teman-teman anggap sebagai hambatan, tantangan, you name it lah. Siapa teman-teman hari ini? Apa yang dicapai hari ini? Yuk. Pastor Wahyu, Ko Ivan, tahan dulu. Silakan. Kalau nggak ada hambatan, tantangan, masalah, apapun itu namanya lah. Siapa teman-teman hari ini? Apa yang dicapai? Semua lancar gitu ya, Kak. Orang-orang yang nyebelin nggak ada ya. Iya, coba. Nggak kebayang kan? Ya seorang pemenang itu saya nggak terima lah, pemenang itu kan nggak terima saya. Konkret. Saya presiden Indonesia atau apa? Lah, berarti hidup hanya untuk menghadapi tantangan. Selamat, saya emang nggak mau. Saya hidup untuk wujudkan impian Tuhan. Ya, yang lain. Pengusaha renda. Oke, pengusaha renda yang kayak apa? Pengusaha renda yang tertawa? Ya enggak lah. Pengusaha renda dengan omset misalkan penjualan saya berapa gitu. Saya hari ini di sebuah kota, di luar kota, nggak ada lagi di Jakarta. Dan tadi itu salah satu temen gitu ya, dia cerita salah satu kliennya adalah orang cuma UKM kecil aja, tapi dia jual tas 32.000 sebulan ke seluruh Indonesia. 32.000. Bukan pabrik, ya UKM aja. Ya pengusaha renda yang berapa pendapatannya, berapa omsetnya, ya yang lain. Kalau nggak ada hambatan, nggak ada tantangan. Ini PR yang saya kasih deh, PR gampang dulu deh. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia tanpa mengerti apa arti kehidupan dan perjuangan untuk siapa. Gini, kalau hidup nggak ada tantangan, teman-teman ini hidup nih, nggak ada tantangan, nggak ada masalah, nggak ada hambatan, orang nyebelin nggak ada. Sekarang hari ini teman-teman adalah orang yang sudah mencapai apa, orang yang sudah menjadi apa, itu aja. Daniel, kutunggu chatmu. Herpina tambah, ditunggu chatnya. Aye belum ngechat ya? Aye udah ngechat. Ya bisa jadi apa tuh? Mau jadi apa Hadi? Bisa jadi apa aja yang mau. Come on lah guys. Herpina tambah Aye udah ya. Mana lagi nih? Nggak jadi apa-apa karena tanpa tantangan nggak ada yang dimenangkan. Saya jadi hidup mau ngadepin tantangan. Ya udahlah. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau teman-teman terlalu menerus punya hidup punya masalah. Because itu yang kita cari kan. Ya yang lain. Ini kok angku. Tuh. Udah curiga sama diri sendiri nih. Kenapa sih curiga sama diri sendiri? Teman terbaik itu cuma diri kita. And you said dia orang yang angkuh. Ini khotbah rasa coaching nih. Pengusaha renda dengan omset penjualannya ratusan juta per bulan. Oke lah Deva, ini karena waktu aja. Kalau saya tanya, how you can make it? Gitu. Daniel, tidak bisa dipelajari untuk jadi pengalaman hidup. Lalu untuk apa? Emang kalau orang buat impian jadi kenyataan, dia belajar bahwa
Anita mau jadi programmer. Oh, stabil. Guys, saya freeze ya? Enggak. Aman? Aman. Bisa jadi komisaris, bisa juga enggak ya. Saya kasih waktu 3 menit lagi lah sebelum saya akhiri. Memberikan alat dengar untuk yang tuli gratis. Memberikan alat dengar untuk yang tuli gratis. Jadi dokter, programmer. Oke, thank you teman-teman. Ini karena kalau nanti kapan lah ya aku main ke Karawang, ini pasti tanya lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mewujudkannya? Oke. Tapi teman-teman sekali lagi, kalau saya membahas jawaban teman-teman, saya tidak dalam rangka merendahkan. Paham maksud saya ya? Saya ini sertifikasi coach, jadi tugas saya adalah untuk challenge orang agar dia lebih mencapai apa yang diwujudkan. Kata Kak Ito tuh, ditanya dia, kata Kak Ito, come on guys. Saya analisa dikit-dikit deh. Mana tuh? Seorang pemenang itu sifat. Kenapa nggak ada yang bilang saya jadi presiden? Saya jadi orang dengan perusahaan omset segini. Kan bayangin, nggak usah ke situ ya. Bahwa membayangkan hidup tanpa masalah aja kita nggak bisa. Kita candu sama tantangan, kita suka sama problem. Kita lebih suka problem daripada impiannya. Seharusnya kan gini, impian, problem hadir karena kita kejar impian. Tapi sekarang udah mulai bergeser. Kita kejar problem. Kenapa? Di balik setiap problem ada hikmah yang akan jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu ya, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, itu juga orang punya hikmah kok dalam hidup. Bahwa you can change this world by your own idea. Ini kayak, nggak apa-apa kayak ini, yang penting ada hikmah. Hikmah mah baca buku lah, udah itu mah hikmah banyak ya nggak sih? Nonton Deddy Corbuzier, hikmah-hikmah hidup banyak di situ. Aku bukan siapa-siapa, soalnya tantangan yang bikin aku berjuang. Aduh, masa saya harus ingatin kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang ngejani, nasib bangsa-bangsa tergantung hidup kamu, wahai AY, gitu. Ini nggak pakai H di tengah-tengah kan? Oke, ya, gitu loh. Aku bukan siapa-siapa, enggak. Gimana sih? Hidup mulai menentukan hidup banyak orang. Kok bukan siapa-siapa? Soalnya tantangan yang bikin aku berjuang. Enggak lah, yang bikin kita berjuang impian. Aduh, tantangan adalah satu paket sama impian. Jadi gini, kejar impian dapat tantangan udah pasti. Kejar tantangan belum tentu dapat impian. Karena kita dipaksa untuk hadapi problem, sementara sekelompok orang sedang wujudkan impian mereka. Kita dicokoki narasi bahwa hadapi masalah, temukanlah hikmah, lawan tantangan, jadilah orang yang mengerti pahitnya hidup, supaya engkau bisa menghargai manisnya hasil kerja keras. Siap. Tapi lagi kita makan semua ucapan-ucapan anak senja itu, sekelompok orang sedang ubah dunia, sedang giring dunia, sedang bawa perubahan dunia, pencipta cryptocurrency, penemu ide NFT, orang yang ciptakan machine learning. They change this world, guys. Mereka makanannya tiap hari bukan yang bagaimana aku hidup tanpa sebuah perjuangan. Sia-sialah kehidupan ini tanpa sebuah tantangan. Ya elah. Ini banyak anak TikTok sih ini ya kayaknya ya. Oke, lanjut. Pengusaha Renda. Oke, seorang anak dilahirkan ke dunia tanpa mengerti apa arti kehidupan, mengenal siapa yang menciptakan dan berkuasa. Maaf atas kurang lebihnya, dimaafkan deh. Biasa jadi apa aja yang mau, penguasa planet. Ini tinggal pertanyaan aja, penguasa planet itu ngapain? Planet mana? Teman-teman untung ketemu Bro Wahyu. Ini kalau anak-anak saya didik selesai kayak gini, selesai tanya Bro. Beberapa pernah nyicip ya, Hadi juga pernah nyicip sebenarnya. Iya benar ya? Udah waktu itu iya. Ini selesai. Oke. Nggak jadi apa-apa karena tanpa tantangan nggak ada yang dimenangkan. Makasih Herpina. Silakanlah alami semua tantangan hidup sembari kami menuju ke impian ya. Nikmatilah. Jangan sedih lah, kan itu yang kita mau. Oke ya, tantangan. Guys, tantangan itu permanen impian. Jadi angkuh. Gak ada tantangan, gak ada perjuangan. Kayak berjuang aja sekarang. Oke. Ya sih, jadi angkuh. Hey, Nadia, janganlah kau benci sama dirimu. Yourself itu temanmu. Itu kan udah curiga sama diri kan?
Saya sering coaching orang, terus bilang, kenapa susah kaya? Setelah saya obrol-obrol gitu ya, coaching atau konseling, ternyata begini, saya nggak mau kaya Pak. Kenapa? Kalau kaya, nanti kalau saya nanti kaya banyak minjem duit sama saya. Itu jadi belief yang kunci dia. Karena setelah saya cek, semuanya oke, dia pebisnis, dia ini, tapi how come dia nggak boom gitu? Karena itu. Atau waktu kita kecil, begitu dikasih uang sama saudara kita, mari uangnya, kata mama kan, dipukul tangan kita. Pak, sini. Ingat ya, uang itu kotor. Jangan kau pegang uang lama-lama. Padahal maksud mama, marilah biar mama pakai itu belanja besok. Kan gitu sebenarnya. Tapi nggak ada cara lain, dipukulnya, diambil. Akhirnya kita mulai terkonsep, uang kotor, uang kotor, uang kotor. Begitu terima gaji, 4 hari habis. Kenapa? Karena kita punya belief bahwa uang kotor. Untuk yang bingung kenapa uang cepat habis, coba cari deh program apa, belief apa yang udah pernah diinstal terkait uang. Ada yang bilang uang itu kayak jenggot, kalau nggak dihabis nggak muncul lagi yang baru. Ya udahlah. Jadi jangan curiga sama dirimu ya dan dia. Nggak ada tantangan, nggak ada perjuangan. Jadi angkuh. Justru ini angkuh kali lah ini, sombong kali lah. Masa gitu kali kau sama dirimu? Sombong kali lah. Padahal dirimu itulah nemenin dari kecil sampai sekarang. Tidak ada yang bisa dipelajarin buat jadi pengalaman hidup. Suka kali kalian belajar pengalaman. Kenapa kalian gak suka wujudkan impian dan jadi orang yang mempengaruhi ribuan orang? Pelajaran kalian. Ini kayaknya ini ya, perkumpulan para sufi-sufi nih ya. Kaum-kaum filosofi dunia ini memang. Ya udahlah, baguslah. Musisi dikontrak sama Yamaha selama 10 tahun. Cuman ya kok Daniel. Jadi biarmu dikontrak. Aduh. Aduh. Kalau kami ini orang timur bilang Tuhan nih, jadi mau dikontrak sama Yamaha lagi yang kontrak, bukan yang mahal lagi. Sudahlah. Kata Kak Hanita, udahlah jangan jadi kata kakak-kakak. Kataku, bisa jadi komisaris, bisa juga jadi ya nggak komisaris. Memberikan alat dengar dan tulis gratis, oke. Jadi dokter, programmer. Kata Kak Ito lagi. Bedanya sama motivation apa dengan impian kita dalam Tuhan? Ngapain juga dibeda-bedakan? Enggak sih. Khotbah sekarang itu isinya motivasi. Khotbah yang nggak motivasi juga gini ya. Kalau kacamata kita adalah kacamata kerajaan, orang ngomong apa aja, nggak usah gini deh, nggak usah yang motivasi ataupun yang eksegese gaya-gaya itu ya, gaya-gaya eksegese konservatif gitu. Apa sih? Kita dengar suara burung aja kita bisa tahu bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Teman-teman perhatikan, gaya saya sharing gaya konservatif, tanya sama Bro Wahyu lah. Ini kan gaya eksegese garis keras, ya nggak Bro ya? Saya nggak ambil tema, saya selalu korek-korek dari konteks itu aja. Ini gaya evangelical ini. Saya disiplin di sini udah 20 tahun jadi pengkhotbah, saya disiplin model begini. Saya jarang khotbah tematikal. Tapi saya mau bilang, kalaupun saya dengar suara burung, kita tahu ada Tuhan di situ. Bukan berarti Tuhan itu ada, bukan. Kita bukan mau jadi saya panteisme, bukan. Tapi it's about kesadaran bahwa Tuhan itu bersama dengan hidup kita. Jadi dengan khotbah yang kayak model apapun, kita bisa dapat pesan Tuhan di situ. Daripada kita sibuk, nih khotbahnya terlalu self-center ini, gak cocok sama aku. Aku ini bukan self-center lah. Itu aja omongan self-center, iya gak sih? Iya loh. Jadi kalau mau khotbah yang bagus, khotbah yang biblical, gimana caranya Kak? Jadilah kau pemurid. Murid kan anak-anak rohani. Punyalah kau murid rohani dan ajarkan mereka cara eksegese firman Tuhan based on Bible. Tapi nggak usah kau ribut-ribut bahwa yang ini khotbahnya gini, udahlah. Sip. Oke. Ada lagi. Jadi eksportir punya sekolah gratis. Iya. Dapat sekolahnya gratis. Terus untuk biaya profesionalnya bayar dong. Jadi eksportir. Uang itu iblis. Wah. Makanya lah uang itu jauh-jauh. Makanya lah dirimu selalu menjauhin uang kali. Oh ini kok Ivan ya? Ini kok Ivan. Sorry kok. Saya kira nih. Oke, uang itu iblis. Uang itu sumber kejahatan. Akibatnya kita repot lah. Saya semoga membantu teman-teman. Jadi PR dari saya tadi itu, coba habis dari sini pikir lagi, kalau nggak ada tantangan, sebenarnya kau ini jadi apa? Dan ternyata kita susah untuk pikir hidup tanpa tantangan. Saya nggak bilang kita akan menjadi pemimpi, maksudnya jadi orang yang hidup tanpa tantangan. Jadi apa ya?
namanya utopia, bukan. Tapi saya mau bilang bahwa membayangkan hidup tanpa tantangan, menyelesaikan tantangannya kita udah PR. Kita ada delay kan tadi kan. Kalaupun kita mulai berpikir tentang tantangan, kita mau tantangan tuh menjadi bagian hidup kita. Untuk memberi hikmah, untuk menjadi pelajaran, untuk buat aku gak sombong. Emang kalau punya impian pasti sombong? Enggak kan? Emang orang kalau susah gak sombong? Ya ampun, teman-teman pasti akan, aduh, sesombong-sombongnya orang kaya, lebih susah lagi orang yang nggak kaya sombong. Aduh, ya nggak sih? Dia susah kita bantu. Yang kau kira aku gak punya harga diri, bisa aku menyelesaikan masalahku sendiri. Oh, oke, kita gak bantu dong. Minggu depannya dia ada masalah, kita gak bantu di WA-nya. Gitu kok ya. Anak Tuhan kau bilang kau, tapi gak ada kau bantu aku. Taunya kau kan aku ada masalah. Lah, emang susah ngomong sama orang susah, teman-teman. Saya gak sedang bicara latar belakang ekonomi. Mindsetnya susah. Dibantu, dibilang dia punya harga diri. Gak usah kok gitu kali sama aku. Kau ambil uangmu itu, ku kerjakan sendiri. Masih ada tenagaku. Oh oke, keren. Udah depan dia ada masalah, kita gak bantu. Karena kita yakin, dia sama kayak minggu lalu kan. Tiba-tiba, kenapa gak ikut cool, kenapa gak pelayanan. Baru tahu aku kayak gitu Glenn. Iya. Iya gak sih? Agak lain kan kalau tengok. Iya gak sih? Nah, jadi mau apa? Kau lah mikir, kok aku pula yang mikir. Lah, yang mau dibantu Anda, kok saya mikir gimana cara bantu Anda. Terus bingung kenapa hidup gak berubah, terus bingung kenapa hidup gak berkelimpahan. You make yourself so hard to be helped by this life. Anda membuat diri Anda susah banget untuk dibantu oleh dunia ini, oleh jalan-jalan Tuhan. Orang dunia aja tahu itu konsep itu. The Secret. Ya kok Ivan ya? The Secret. LOA. Law of Attraction. Kalau aku bicara mantra, semua yang baik datang padaku, maka semua baik datang padaku. Walaupun itu juga bohong-bohong, tapi they know that kind of principle. Kan? Kita enggak ditolong marah-marah, enggak ditolong dibilang enggak diingat. Jadi maunya apa? Ya aku maunya kau ngerti aku, cuman cara bantu aku. Enggak usah aku ngomong dari mulutku. Kau yang ngerti kayak malah bantu aku. Agak lain lah kawan satu ini. Nggak bisa. Permudah orang untuk bantu kita. Permudah orang untuk tolong kita. Jangan kayak gitu. Semua orang kaya mudah kolaborasi. Jeff Bezos bisa kolaborasi sama Bill Gates. Elon Musk bisa kolaborasi sama Richard Branson. They very easy to collaborate. And that make them richer and richer. Kita ya nggak sih? Kenapa kok nggak datang Natal ke rumah si itu? Sampai kapanpun mak ya. Aku bilang sama maknya. Takkan ku pijakkan. Guys, just stop it. Ini mau Natal nih, yuk baik-baikanlah sama keluarga, sama semua kita. Nih kalau pulang kampung udah rapikan semuanya. Tahun 2022 lempeng. Gampang kita mulai. Udah 125. Aku nih selalu paling lama nih. Aku lihat yang lain-lain kayaknya nggak selama ini. Enggak. Thank you guys. Dan hari ini saya nggak nanya apa-apa. Iya. Iya. Ya satu dong dari bapak kita nih. Yuk silakan bro. Oh, udah cukup. Sudah sangat cukup. Siap. Kak, berdoa buat kita ya Kak ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau terus menggetarkan hati kami dengan impian. Tuhan terobos kami kalau kami terkunci dengan pengalaman masa lalu, dengan belief-belief yang gak datang dari Tuhan, ataupun yang gak udah update lagi dengan apa yang Tuhan mau kami kerjakan di masa muda kami di hari ini. Tuhan tolong kami. Kami banyak hal dalam pikiran di dalam hidup kami yang bukan dari kami maunya, bukan dari kami asalnya, tetapi itu mempengaruhi, bahkan menentukan cara pikir, cara hidup, cara pencapaian dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami untuk firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam yang bisa pisahkan mana pikiran yang membangun, mana yang enggak. Mana keyakinan bisa tolong kami, mana keyakinan bisa menjerumuskan kami. Hamba berdoa semua teman-teman. God, Tuhan aku pengen banget melihat impian demi impian dalam kehidupan mereka itu terwujud nyata. Untuk bisa membuat namamu masyhur. Untuk bisa membuat pengenalan akanmu menjadi bagian banyak bangsa-bangsa. Untuk membuat kerajaan Allah semakin mendetakkan kehidupan bagi muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Tahun depan jadi tahun semua kami mengalami perubahan. Ada yang real, ada yang konkret, ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dilihat orang dan direspon orang. Tuhan, kami bukan cuma fasih beretorika. Kami bukan cuma fasih menggunakan
ayat hanya untuk mengunci, menjaga rasa malu, rasa marah dalam diri kami. Tapi kami izinkan firman Tuhan yang terobos hidup kami, yang goncang hidup kami, untuk membuat hidup kami jadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Berkatin semua pemimpin dalam pelayanan ini Tuhan, terutama untuk Pastor Wahyu. Tuhan berkatin urapan daripada Tuhan, hikmat yang membuat pemahaman apa mau Tuhan atas anak-anak yang Tuhan percayakan itu menjadi bagiannya. Semakin tajam semua anak-anak yang dilayani Tuhan, semakin berlimpah resources yang dibutuhkan untuk lepaskan satu demi satu, nyancep kepada tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Terima kasih untuk gereja di mana kami boleh bernaung. Pengurapan-Mu atas gereja kami, Tuhan, urapan-Mu, perkenanan-Mu terus-menerus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, lepaskan dari keterpurukan, lepaskan kami dari rasa ketidakmampuan, merasa tidak berdaya. Tuhan, apapun realita hidup kami hari ini, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan kami tahu kami ada dalam tangan yang tepat dan kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Thank you Kak Uda, silakan Dika. Amin.